Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, pertama-tama saya mau bilang terima kasih ya buat teman-teman di SAG. So if you guys watching, thank you so much guys sudah kasih izin ya buat publish video study time terakhir ya, ngebahas tentang stop loss placement ya. Ini menarik banget, topik yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman juga. Obviously ini nggak cuman satu materi yang bisa support teman-teman become a very good trader ya, tapi ini adalah materi-materi yang harus Anda gabung-gabungkan juga dengan berbagai informasi, bukan berbagai informasi sih, tapi berbagai pondasi before Anda decide untuk trading gitu. Jadi trend, market structure, kemudian timing ya, stop loss placement, risk to reward, and bla bla bla, yaitu bakal jadi faktor-faktor yang dibutuhkan lah buat teman-teman yang setidaknya lagi dalam tahap belajar ya. Ini cuma satu yang kita cover, tapi satu ini menjadi pondasi paling penting ya before Anda decide untuk melakukan transaksi. Dan di situ ada example juga, karena saya ngebahasnya di chart euro ya. Ternyata euronya breakout, rally signifikan ya. Dan kalau kamu cek, well, if you trade with that setup ya, let's say, maka stop loss placement seperti ini, and it save a lot of a lot of money gitu loh dengan kondisinya saat ini technically gitu, daripada ya teman-teman harus suffering ya big losses ya. Tapi dengan stop loss ya Anda bisa cut out your position early and then just wait for the retracement and look for long position, daripada Anda hold sampai panjang gitu ya. Demi apa? Demi meyakini kalau euro bisa turun gitu ya. At the end, kalaupun euronya naik ya it's fine ya, just one loss and then Anda bisa cover di next transaction ya. Always kayak begitu teman-teman sekalian. Jadi ya itu bisa jadi satu bentuk pembelajaran menurut saya yang cukup penting sekali in case kalian ya mempelajari dengan seksama ya. By the way ya, damn ya, today kita balik lagi ngelihat vibes ya, seperti di I don't know ya, saya mau bilang altcoin season juga udah lewat ya. I mean, kita setiap kali ngomongin altcoin season tuh selalu ditagih ya, kapan nih old season, kapan nih old season ya. Nyatanya hari ini ya rotasi terjadi ya pada beberapa altcoins ya yang dapat money flow-nya cukup signifikan. I have a trade di Mantra ya, performing very well. Kemudian juga kemarin banget sebenarnya kita ada 2 hari lalu lah ya, saya ada setup buat IP guys, and today IP pumping very very hard ya, missing out sedikit tapi costnya luar biasa ya, langsung wah performance-nya bagus banget. And I think ya there's a lot of altcoins yang currently dapat money flow cukup baik sekali ya. But ya ini yang nggak scam ya. Kalau kita lihat yang kayak wah ini turun nih ya, ini scam berarti ya. Kalau misalnya kita lihat pokoknya koin-koin yang lagi dalam keadaan turun, wah ini scam, fix banget scam ya. Ya ini scam juga nih, scam ya. Dan masih banyak lagi ya guys ya. But anyway, kita mau bahas tentang Bitcoin ya. Sekali lagi thank you ya buat teman-teman yang udah kasih izin buat publish study time seputar stop loss placement. So saya mau discuss sedikit aja sih, sebenarnya nggak banyak yang saya mau bahas ya di Bitcoin update today. Pertama-tama, Bitcoin outperforming US equity ya, S&P 500 dan Nasdaq dua-duanya drop ya, di close dalam keadaan minus. One of the reason adalah data ekonomi yang terakhir dikeluarkan oleh US itu bersifat cukup negatif I guess ya. Dari Philadelphia Fed Manufacturing Index itu drop sangat signifikan dari 44,3 jadi 18,1. Ini parah sekali. Philly Fed ya, employment di sini hubungannya dengan sektor tenaga kerja 11,9, 5,3. It's so bad guys ya. And US leading index juga di sini posisinya minus. So technically based on data-data tersebut ya, kelihatannya membuat market having a bad reaction ya over that data gitu ya. Kalau kalian cek ya, tahu dari mana Vin? Ya ini simple aja, ini keluarnya pada saat news ya kan. Pada saat news sekitar 20.30, 22 and then ya 20.30 dari sini ya. Sebenarnya pada saat newsnya rilis sih gak langsung teman-teman, tapi begitu New York open, bam ya, we see a very huge drop.
and that one ya very very significant so far. Di luar daripada itu, sebenarnya kalau kita lihat dari informasi berita ya, paling mentionannya dari anggota-anggota Federal Reserve sih di sini. Ada beberapa yang ngasih kayak I expect inflation to wane but there are upside risk. Kemudian juga tadi siapa lagi ya? Fed Musalim masih sama. Bukan dia ya. Ada sebelumnya nih ada Bostic ya. Bostic ngasih komentar juga. Goolsbee juga kasih komentar tuh, if tariffs raise prices, the Fed has to think about it ya. Itu semacam kayak clue lah kalau kita bisa bilang ya. PCE is not likely to be as sobering as CPI number. Ini juga sama. Kemudian kalau kita cek dari per kondisinya terjadi, sebenarnya lebih kepada ini nih guys ya. Trump ya, balance budget now ya. Let's give it a shot ya. Lots of money coming from tariff. Do it. Oke. Ini sebenarnya bukan penyebab pumpingnya euro sih ya. Technically waktu statementnya Donald Trump itu 21 berapa belas tadi ya, 21.18, euronya nggak gerak, yang gerak ini gitu ya. Langsung ada pergerakan signifikan New York Open, and guess what, Bitcoin doing well. Oke, kita ngelihat sama ya, pada saat New York Open kita ngelihat ada dump dulu ya, tapi saya katakan kepada teman-teman di SAG juga bahwa saya ngelihat itu sebagai proses manipulasi. Terutama pada saat New York Open dalam beberapa hari terakhir udah sering kali ya kejadiannya seperti itu, and I guess ya it's just another one teman-teman sekalian. Ini mungkin saya coba untuk share ya, just to let you guys know ya tuh. Ini previously ada satu yang saya pengen tekankan kepada teman-teman ya, bahwa memberitahu juga ya bahwa ini stance saya guys ya, stance saya secara keseluruhan ya. Hanya saja supaya lebih jelas, overall view saya terhadap Bitcoin adalah seperti ini. Ya, hanya saja apakah kita perlu mengalami kapitulasi lagi atau hanya time-based capitulation saja, yang saya belum tahu ya akan jadi katalisnya gitu. Satu hal yang saya mau ingatkan, tsunami yang besar itu selalu ditandai dengan ombak yang tenang. Artinya, if we see Bitcoin just consolidating, bergerakannya calm ya, berarti ada next big move nih. Yang pertanyaannya adalah, akankah dia meletus naik ke atas atau dia malah drop ke bawah untuk membuat market kembali mengalami kondisi yang sangat frustasi gitu. Jadi kalau saya sampaikan di sini ya, jadi skenario common yang terjadi di Bitcoin, massive loss out untuk melikuidasi dulu before totally reversal dan rally. Ini skenario pertama, atau skenario kedua, langsung rally dengan proses konsolidasi tapi yang lebih panjang terlebih dahulu. Ya, kalau kemudian saya tekankan di sini, menurut saya probabilitas kita melihat Bitcoin masuk bear market sangat kecil sekali. Alasannya saya tidak lihat massive fake out ke atas ya. The only time Bitcoin akan masuk bear market adalah ketika kita ngelihat dia tembus all time high. Dan tadi saya update ya nih, update di 1 jam pertama New York session. Kalau kalian perhatiin recently di New York tuh seringkali mengalami situasi seperti ini, fake out, manipulasi, and bla bla bla, and then boom ya, kita ngelihat dia create higher high. Waktu saya update posisinya begini, but nggak panik ya, biasa aja gitu. Bukan ngelihat itu kayak proses waduh dibanting turun dan bakalan bear market gitu ya. Enggak guys ya, kita ngelihat itu biasa aja. Kita juga udah tahu karakteristik market saat ini ya. Ini terjadi kapan nih? Ini sama nih, New York session kemarin open tuh 21.30 berturun naik turun and then naik. Nah, hari ini juga sama gitu. Kalau kita cocok homologi gitu ya, ini New York open tuh 21.30 turun and then naik. Ya, interesting. Apakah besok akan seperti itu? Ya, nggak tahu guys ya. Jangan dipikir setiap hari akan sama gitu ya kan. And if we take a look on the bigger perspective ya, on Bitcoin itself, technically kita masih di dalam range yang sama. Ya, there's no higher high, there's no lower low, ya masih bolak-balik aja. Nah, berbicara soal kenapa saya tadi mengatakan ya bahwa saya confident atau cukup yakin kita belum masuk yang namanya fase bear market ya. One of the reason adalah karena di kondisi yang saya tahu bertahun-tahun lamanya ya, selama saya ngeliatin Bitcoin gitu ya. Ini kita coba buka untuk price action yang lebih lama kali. I think this one can be ya, kita bisa pakai teman-teman. Ya, kita mau ngeliat market memasuki bear market ya. So we need a condition di mana kita ngelihat
market itu bisa dibilang kayak blow off top ya, mungkin bahasanya ya, saya nggak tahu ini tepat atau enggak, but one of the condition atau situasi yang kita bisa identifikasi adalah ketika market having a very very nice rally disambut dengan a very sharp rejection ya, di atas topnya gitu loh, dan dia langsung turun gitu. Gak ada lagi yang namanya konsolidasi guys ya. Kalau konsolidasi very likely market bisa mengalami situasi yang namanya itu reakumulasi ya, atau distribution memang secara bertahap. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisinya seperti itu pun, maka ada pun kondisi itu bisa kita lihat terjadi pada 2019. Jadi after dia having a very very nice rally and then dia consolidating di atasnya, dia drop, retest, and then another drop. Nah itu baru a bad sign ya, bahwa okay, maybe ya we are entering the bear market condition. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, hype biasanya harus di build up, dan di build up-nya itu ya harus dengan seperti ini gitu. So if you see a fake out di atas daripada all time high-nya disambut dengan rejection yang very very strong, like this one for example or this one for example, ya itu masuk ke dalam fase bear market gitu. Nah, misalkan contoh kayak gini, Vin, tapi kalau misalkan kayak gini udah telat dong keluarnya. Ya guys, kalian nggak akan bisa nge-catch di exact top gitu loh. Ya, kalian dari bawah dapat segini pun udah boleh bersyukur kalau saya bilang istilahnya. Ya 300% still doing well kalau menurut saya. Dan begitupun kondisinya saat ini, saya nggak ngeliat ada indikasi tersebut. Kenapa? Ingat ya guys, kita juga identifikasi pasar tuh bukan cuma lihat sekedar price action ya. Price action adalah salah satu cara untuk kita melakukan yang namanya atau mencari ya perfect timing entry yang ideal gitu. Perfect timing entry ya. Tapi a good timing entry atau timing entry yang ideal, kira-kira begitu. Faktor utama yang tetap harus kita perhatikan di dalam financial market kembali lagi adalah ke makroekonominya ya. Jadi fundamental base-nya itu harus jelas. Apa yang menjadi faktor pendorong harga, kenapa S&P 500 Nasdaq harus naik gitu, kenapa Bitcoin-nya juga nggak turun gitu kan, kenapa dollar index hari ini melemah gitu ya. There's a lot of reason gitu di situ, dan komponen-komponen itu seperti puzzle yang kalian connect-kan ya satu persatu gitu, dan jadilah big pictures-nya. Big pictures itu yang menjadi alasan, oke, gue ngerti marketnya kayak begini. Ya ini ya kemungkinan besar action yang akan terjadi di pasar gitu ya. Apakah mereka akan greedy ya in the end gitu, atau memang mereka bakalan super fear gitu kan, dan akhirnya kita masuk ke dalam bear market gitu. But for now, if we take a look on the price action ya, saya pikir dengan konsolidasi ini pun udah bagus banget guys ya, ini udah bagus banget. Dan bayangin ya, konsolidasi ini nge-create fear loh di market gitu. Saya cukup happy ya, I mean, ya kita lihat ada kapitulasi event ya, terjadi 2 kali flush out ya. I mean the first one saya identified di sini ya, saya nggak nyangka bakalan kayak begitu ya. Ini juga kalau Anda tahu ya, ini akibat apa sih ya, waktu Donald Trump, ini bukan Donald Trump malah ya, Donald Trump tuh dilantik tanggal 20 Januari ya guys ya, my bad guys ya. But ya, after Donald Trump dilantik, and then dia menerapkan tarif dagang ya di Meksiko, Kanada pada saat itu. Ini triggernya kan, market mengalami kapitulasi gitu. So far di kuartal pertama dan di Desember, kita udah ngeliat ada 3 kali capitulation event. Dan every time kita ngelihat kondisi tersebut, apakah selalu disambut dengan buyers yang signifikan? Ya itu Anda jawab dalam hati gitu ya. Dan kalau Anda tahu jawabannya, ya kita bisa connect-kan dengan kondisi yang sama gitu loh, terjadi pada mungkin kuartal 3 ya di akhir tahun lalu ya, di 2024. Dan momen every time kita ngelihat kapitulasi diiringi dengan fearful, market always have a good reaction. Dan per saat ini pun kita bisa katakan bahwa hey, maybe kita udah validating nih untuk potential higher low, dan after this consolidation kita bisa lihat a breakout into nice rally ya. Jadi kalau buat saya saat ini ngelihat keseluruhan ya guys, ini point of view saya, perspektif per hour kita udah berhadapan dengan resistance penting. Ini sudah berhari-hari kita konsolidasi di sini.
Nah, cuman menurut saya satu yang meningkatkan probabilitas untuk Bitcoin bisa breakout ya. By the way, ini conclusion adalah kita ngelihat adanya fake out di sini. Ya, I like the fake out because fake outnya itu bagus banget disambut dengan bullish engulfing. Itu artinya benar-benar dia cuma ngambil target dari low point ini, di sweep liquidity-nya, and then price goes up. Gitu kan? Dan itu artinya saat ini yang tersisa very likely itu ada liquidation buat mereka yang ngelakuin sell shorting gitu di atas. Jadi once kita ngelihat Bitcoin bisa breakout, which is saya cukup confident bisa ya. Salah satu reasonnya adalah kita ngelihat di sini a very strong bull candle. Ya, saya nggak tahu mungkin ada katalis yang bisa mereverse kondisi Bitcoin per besok pagi gitu kan ya. Ya we never know guys. I mean ya who can expect gitu kan di last minute ternyata terjadi fake out gitu. Ya saya sih sempat bilang gitu kan ya. Tapi saya nggak ngomongin ini bukan fakta ya. Saya nggak ngomongin ini pasti terjadi gitu. Cuma saya memang expect gitu. Kalau kalian cek di Bitcoin Losing Momentum punya video, itu saya cukup clear menjelaskan bahwa hey kita nggak ngelihat ya atau belum dapatkan closing Bitcoin untuk memvalidasi itu ya. Artinya kita harus tetap tunggu closing Bitcoin. Dan hari ini pun sama. Kalau kamu pengen lihat Bitcoin valid breakout, you need Bitcoin to close above this current range gitu ya. Ini range ini saat ini nih bolak-balik doang, dia harus closing di atasnya. Begitu itu valid close, oke ya kita punya valid higher high. That higher high akan nge-lead kita untuk potentially higher low menuju another higher high. Nah itu yang bagus guys ya, yang baru kita bisa katakan oke, ini valid gitu. Cuman kalau secara internal kalian lihat di situ tulisan MSS ya, artinya market structure-nya bagi saya ini udah shifting. Kita udah lihat dia pullback, dia naik, dia pullback, dia naik lagi, dan sekarang ya, we just have to wait until dia confirming a breakout atas resistance tersebut. After itu valid, boom ya, hopefully market terutama dari Bitcoin-nya dulu itu bisa have a nice rally, dan itu bakal jadi I think the first stage ya, dimana kita bisa ngelihat atau expecting altcoins-nya ya, mulai kebagian money flow lagi gitu ya. Dan saya ngerasanya mungkin nggak semuanya akan secara merata ya, tapi kita akan ngelihat rotasi sektor per sektor lagi. Jadi kayak meme coin mungkin nanti bisa kebagian, amin ya teman-teman. AI agent, RWA, dan bla 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 gitu ya. Kalau per sekarang aja ini RWA yang nge-lead udah bukan Ondo guys, tapi Mantra ya. Ondonya biasa aja, mantranya luar biasa. Oke, so apakah yang lain akan menyusul? Ya maybe ya, kita tinggal lihat aja teman-teman bagaimana prosesnya gitu ya. But overall itu yang bisa saya sampaikan seputar Bitcoin. Hopefully kita bisa ngelihat dia breakout. Hopefully kita juga bisa memastikan kalau dia still doing well untuk this bull cycle dan bisa finish strong ya at the end of the cycle. Okay, so that's gonna be the update guys. Thank you very much for watching this video, and let me know guys di kolom komen, terutama di bagian pin comment. Are you guys interested ya for another live streaming ya this week? Karena if I wasn't mistaken ya, saya cek terakhir di video yang bedah altcoins ya likes-nya belum sampai 1000. Jadi saya nggak tahu ya, tapi ya maybe ya guys, if you can support this video with the likes button ya, mungkin 750 likes button ya, saya nggak minta banyak-banyak. 750 tercapai, let me know di kolom komen ya. Kita bakal adain live streaming untuk minggu ini. Okay? So God bless to everyone. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Happy Friday. Cheers. Bye bye guys.